pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian bersama. Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita di rumah, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami mau datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah peribadatan kami pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bersama-sama kami mengucap syukur dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan Allah kita. Coba kamu lihat yang siap memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri dan naikkan tangannya. Wah, yuk mari kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Semua tangan ditingkat ya. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu.
dalam kesukaan hati jawab hore, hore. Mari adik di rumah, Tuhan senang ketika kita memuji nama Tuhan. Kita bersuka cita buat hari ini. Kita mau teruskan ya pujian kita bagi Tuhan. Sekarang minggu paling ya hebat. Tetap tangan di pinggang ya. Kita mau terus puji Tuhan dengan semangat. Malam minggu paling yahut yahut, anak-anaknya imut-imut, pujian yang girang-girang firman Tuhan. Oke punya malam minggu paling yahut, malam minggu paling yahut, malam minggu paling yahut yahut, anak-anaknya imut-imut, pujian yang girang-girang firman Tuhan. Oke punya malam minggu paling yahut, malam minggu paling yahut, malam minggu paling yahut. Ya di rumah, kalau kita senang beribadah kepada Tuhan, kita percaya kita mau bersuka cita bersama teman-teman lain, dan sekolah minggu kita paling hebat, paling keren, paling yahut. Mari adik-adik di rumah, siapkan hati kita sama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu dan kakak kita semua mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap, kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara bagi kami. Mari adik-adik yang di rumah, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, diri aku Allahku, layak Allah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, diri aku Allahku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Shalom adik-adik, saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Kak Christine berharap adik-adik boleh duduk yang tertib, mendengarkan dengan baik. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat duduk tertib mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk jadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolong kami juga untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Christine hari ini akan menceritakan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan mengajar. Kisah ini, cerita Alkitab ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-10,
Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai yang ke-42. Sudah siap ya? Kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai 42 ini diceritakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Di sebuah kampung itu tinggallah perempuan bernama Marta. Marta ini mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Nah, Tuhan Yesus akan singgah di rumah Marta dan Maria. Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya. Tuhan Yesus mau tinggal sebentar di rumahnya Maria dan Marta. Nah, adik-adik tahu tidak ketika Tuhan Yesus berada di rumahnya Marta, Marta sibuk sekali. Marta sibuk menyiapkan makanan. Marta sibuk menyiapkan minuman. Karena Marta merasa sangat senang karena Tuhan Yesus boleh mampir ke rumahnya, boleh datang ke rumahnya. Wah, dia beres-beres rumahnya. Dia masak masakan yang enak. Dia sediakan minuman untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Marta sangat sibuk. Dia pergi ke dapur. Sediakan minuman lagi buat Tuhan Yesus. Dia pergi ke dapur. Dia masak. Dia cuci-cuci. Wah, Marta sangat sibuk. Dia mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar dan bercerita kepada murid-muridnya. Dan juga di situ ada Maria. Nah, Maria ini duduk dekat dengan Tuhan Yesus. Maria mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, adik-adik tahu tidak ketika Maria duduk mendengarkan cerita Tuhan Yesus, Marta melihat, wah, Marta sangat kesal. Marta sangat marah. Kenapa? Karena Maria tidak mau membantu Marta yang sedang sibuk di dapur, sibuk memasak, sibuk siapkan minuman, sibuk beres-beres ini, sibuk beres-beres itu. Sedangkan Maria malah duduk tenang mendengar Tuhan Yesus sedang mengajar, mendengar Tuhan Yesus sedang bercerita tentang kebenaran firman. Wah, adik-adik, Marta sangat marah ya karena Maria tidak mau membantu. Marta sangat kesal kepada Maria. Sampai-sampai Marta ini ya bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa Tuhan gak tegur si Maria sih? Tuhan itu gak peduli sama aku. Seharusnya Tuhan tegur Maria supaya Maria bisa bantu aku beres-beres, bisa bantu aku masak, bisa bantu aku untuk melayani Tuhan di rumah ini. Tuhan malah biarin dia duduk tenang dengar ceritanya Tuhan Yesus. Wah, tapi adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus jawab begini, Marta, kenapa kamu menyusahkan diri? Kenapa kamu sibuk-sibuk? Kenapa kamu dari tadi mondar-mandir? Duduk sini, dengar aku bercerita. Itu yang Tuhan katakan. Dengarkan aku mengajar. Dengarkan ceritaku. Nah, Tuhan juga berkata bahwa Maria sudah melakukan yang terbaik. Maria sudah mengambil bagiannya. Dia mau duduk tenang mendengarkan ketika Tuhan Yesus mengajar, mendengarkan ketika Tuhan Yesus bercerita tentang kebenaran firman. Tuhan Yesus malah memuji sikapnya Maria yang mau duduk tenang ketika cerita firman diceritakan, dibacakan. Nah, adik-adik, dari kisah ini
kisah Maria dan Marta. Mari yuk sama-sama kita belajar, dan Kak Christine juga ingatkan kepada adik-adik, ketika adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, ingat ya, adik-adik juga harus bersikap tenang, bersikap tertib, diam, duduk yang manis seperti Maria. Sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Jangan sibuk sendiri. Waktunya cerita firman Tuhan, ada yang lari-larian. Salah. Ketika di gereja, ada yang ngobrol sendiri. Itu salah. Di gereja, ketika kakak-kakak sekolah minggunya mungkin bercerita, adik-adiknya malah main dengan teman. Itu betul atau salah? Salah ya, jangan diulangi lagi ya. Nah, dari firman Tuhan ini kita tahu, ketika kita tahu waktunya untuk mendengar cerita firman Tuhan, kita harus mengambil bagian yang baik. Kita harus duduk yang baik. Sungguh-sungguh mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Jangan malah ngobrol sendiri dengan teman. Jangan malah lari-lari, sibuk sana-sini. Tapi kita sungguh-sungguh dengar cerita firman Tuhan. Tuhan mau berbicara apa ya pada aku hari ini? Nah, itu sikap yang Tuhan inginkan agar kita ketika mendengar cerita firman Tuhan bisa bersikap tenang, duduk diam, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Christine yakin adik-adik juga bisa ya, seperti Maria ini. Ketika cerita firman Tuhan didengarkan, adik-adik coba duduk yang tertib, coba duduk yang tenang. Sungguh-sungguh ketika mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh ketika membaca firman Tuhan. Tidak ngobrol sendiri, tidak bermain dengan teman, tidak usilin teman, tidak lari sana-sini, tidak jalan-jalan, tidak main sendiri, tapi adik-adik benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Itu artinya kita menghargai setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik pasti bisa ya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, hari ini Kak Christine akan mengajak adik-adik untuk menghafal ayat firman Tuhan. Kak Christine mau adik-adik setelah selesai melihat tayangan ini, adik-adik dapat mengulangi ayat hafalan ini kembali. Oke? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lagi ya, Matius 7 ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, kalau orang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dikatakan dia seperti orang yang bijaksana, orang yang pintar, mendirikan rumahnya di atas batu. Karena batu itu kan kuat. Kalau ada badai, dia tetap bertahan rumahnya, gak gampang roboh. Ya, seperti itu. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Kami sudah mendengar bagaimana sikap yang baik yang harus kami lakukan ketika kami mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk dapat menjadi perilaku firman yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Haleluya, amin. Wah, adik-adik di rumah, kakak percaya kalian sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, tugas kita adalah kita bersama-sama kita mau melakukan firman Tuhan. Tuhan kiranya menyertai adik-adik. Kita akan sama-sama masuk dalam persembahan syukur kita kepada Tuhan. Beri yang terbaik lewat persembahanmu. Kamu bisa memberikan persembahan melalui QRIS berikut ini. Atau adik-adik yang di rumah bisa secara langsung memberikan ke nomor rekening gereja kita dan bisa bawa ke gereja kita. Minta tolong mama dan papa untuk bersama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami siap untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menerima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menerima dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita memberikan persembahan kita, berilah yang baik. Kita mau sama-sama ya memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari naikkan pujian sama-sama, berilah yang baik. Kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah, jangan lupa pengumumannya minggu depan kita berjumpa kembali pukul 9 pagi. Bila mana ada adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, di bulan April ini, kakak mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun, panjang umur, takut akan Tuhan, jadi anak yang pintar dan jadi anak yang membawa terang bagi banyak orang. Dia dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama, mama dan papa, kakak dan adik, kita mulai berdiri menutup ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Yuk adik-adik di rumah, terima berkat daripada Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami rindu berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan kami.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal waktunya sampai akhirnya. Sebentar kami akan berpisah dan kami bawa pulang berkat Tuhan, firman Tuhan, dan jadikan kami anak-anak terang dimanapun kami berada. Jadi saksi Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari arahkan hatimu bersama mama, papa, dan kakak dan adik. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai serta memberkati dengan berkat kasih karunia dan penyertaannya sepanjang minggu ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat kepandaian, kecerdasan, takut akan Tuhan, hormat terhadap orang tua, mengasihi sesama, dan menjadi berkat menyertai adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat-Mu. Mari sama-sama adik-adik kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.